Di tanah Bavaria, di antara riuhnya nyanyian tribun dan dentuman sejarah, lahirlah seorang maestro lapangan hijau, Bastian Schweinsteiger. Ia bukan sekadar legenda Bayern Munich, ia adalah puisi hidup yang ditulis dengan peluh, tekad, dan kejayaan. Tak berlebihan jika dunia menyematkan gelar salah satu gelandang terbaik yang pernah dimiliki Jerman kepadanya. Di setiap helai rumput yang diinjaknya, Schweinsteiger menorehkan kisah manis penuh kemenangan, penuh makna. Bersama Bayern dan timnas Jerman, ia menari dalam harmoni taktik dan emosi, menjelma menjadi simbol kejayaan dan kehormatan. Namun, perjalanan sang kaisar tak selalu lurus dan terang. Ia mengawali karier di sisi lapangan sebagai winger yang lincah, penuh gairah. Tapi takdir, seperti seniman agung, memahatnya perlahan menjadi sosok yang lebih dari sekadar pemain sayap. Ia berevolusi menjadi jantung permainan, gelandang sentral yang tak hanya tangguh, tapi juga visioner. Dari tepi, ia menuju pusat semesta. Legenda ini bukan hanya tentang gol atau trofi, ini tentang keberanian untuk berubah, keteguhan dalam transisi, dan keindahan dalam setiap langkah yang diambil. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Schweinsteiger adalah anak kandung Akademi Bayern, sebuah benih yang ditanam sejak usianya baru menginjak 14 tahun dan tumbuh dalam tanah subur ambisi dan harapan. Di sana, di jantung Bavaria, bakatnya mulai memancarkan cahaya, menuntunnya menjadi salah satu prospek paling bersinar yang pernah dimiliki klub ini. Lalu, datang tahun 2002 saat pintu menuju tim utama terbuka baginya. Baru seumur jagung menghirup atmosfer skuad utama, sorot cahaya sudah jatuh pada pemuda berambut pirang itu Schweini. Begitu ia disapa. Tatapan tajam Ottmar Hitzfeld, sang maestro di balik taktik Bayern, menangkap sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Lalu datanglah malam itu, November 2002, di pentas megah Liga Champions. Schweini dengan langkah gugup namun penuh nyala dipanggil masuk menghadapi RC Lens. Tak butuh waktu lama, ia menjawab kepercayaan itu dengan satu umpan manis yang berbuah assist, seolah ingin berkata, "Aku layak berada di sini." Sebulan berselang, mimpinya mewujud dalam bentuk tinta dan kertas. Kontrak profesional di usia yang baru menginjak 18 tahun. Dan seolah semesta ikut berpesta, Bayern menutup musim itu dengan gemilang menggenggam erat mahkota Bundesliga dan mencium kembali trofi Piala Jerman. Namun, langkah pertamanya di panggung besar bukanlah sebagai maestro tengah, melainkan sebagai seorang winger cepat, bertenaga dan penuh gairah menyerang. Tapi, takdir punya rencana lain. Louis van Gaal, sang juru taktik, melihat lebih dari sekadar kecepatan di kaki dan keberanian dalam dribble. Ia melihat jiwa seorang pemimpin, pengatur irama, pembaca permainan. Maka Schweini pun dilahirkan kembali dari sayap ke pusat, dari pemain sayap menjadi pengatur tempo, seorang deep lying playmaker dengan visi lapangan yang tajam seperti mata elang. Transformasi itu bukan sekadar pergantian posisi, tapi titik balik sejarah. Ia tumbuh menjadi jantung permainan Bayern dan tulang punggung tim nasional Jerman. Di awal langkahnya menapaki dunia megah bernama Allianz Arena, Bastian Schweinsteiger bukan hanya dikenal karena bakat emasnya di lapangan, jiwa bebas yang belum tunduk pada garis disiplin. Suatu malam yang sunyi, ketika kota terlelap dalam mimpi, Schweini baru 18 tahun kala itu tertangkap basah oleh seorang satpam. Ia sedang bersantai di kolam berpusar, ditemani seorang gadis tepat pukul 2 dini hari. Sebuah pemandangan yang tak lazim di kompleks latihan Bayern München. Dengan wajah setengah malu, ia berdalih. Gadis itu katanya
hanyalah sepupunya. Ia sekadar ingin menunjukkan tempat di mana mimpi-mimpi besar mulai dikejar dan keringat muda jatuh demi masa depan yang gemilang. Musim 2003/04 menjadi titik balik. Schweinsteiger mulai sering muncul di lapangan utama, mengenakan kebesaran merah Bayer, sebuah pencapaian yang tak sederhana, sebab FC Hollywood julukan klub ini dihuni oleh para bintang yang telah lama bersinar. Untuk seorang anak muda menembus dinding kokoh tim utama, itu bukan sekadar prestasi. Itu adalah pernyataan bahwa dari api kenakalan bisa lahir bara juang yang tak padam. 8 gelar Bundesliga, 7 DFB Pokal dan puncaknya mahkota Liga Champions tahun 2013. Saat Bayern menjadi treble winners untuk pertama kalinya, semuanya menjadi saksi bisu kejayaan seorang Schweinsteiger, sang pujangga lapangan tengah. Namun, di balik gemilangnya prestasi, terselip bayang-bayang kegagalan yang terus menghantui. Mimpi membawa Bayern merajai Eropa menjadi beban yang kian berat di pundaknya. Setiap musim berlalu bagai lembaran kisah yang belum selesai ditulis dan selalu berakhir pilu. Tim raksasa Jerman itu berkali-kali tersandung, jatuh tepat di gerbang kejayaan Liga Champions. Tahun 2010, mereka melangkah hingga partai puncak hanya untuk dipatahkan Inter Milan dengan dingin, 0-2. 2 musim berselang, ironi paling menyakitkan terjadi, final digelar di Allianz Arena, rumah sendiri, namun trofi justru melayang ke tangan Chelsea setelah drama yang seolah ditulis oleh tragedi Yunani. Namun takdir akhirnya berpihak di tahun 2013. Harapan yang sempat pudar kembali menyala. Di Wembley yang agung, Bayern berhadapan dengan rival senegara Borussia Dortmund. Laga berakhir 2-1 dan Schweinsteiger pun menutup luka-luka lama dengan sejumput senyum kemenangan. Di tahun yang sama, semesta seakan mengakui perjuangannya. Ia dinobatkan sebagai pemain terbaik Jerman versi DFB dan namanya masuk dalam nominasi pemain terbaik Eropa versi UEFA, sebuah penghintangan yang menghadang Schweinsteiger bukanlah sekadar batu kerikil di jalan. Ia harus menapaki jalan panjang penuh duri, bukan hanya di Bayern, tapi juga saat mengenakan seragam kebanggaan timnas Jerman. Berkali-kali hatinya dibuat retak, kadang pecah tak bersuara, kadang meledak dalam diam. Di Mannschaft pasukan yang dijuluki mesin Panzer itu hanya bisa menggigit podium ketiga di Piala Konfederasi 2005, juga di Piala Dunia 2006 dan 2010. Di Piala Eropa 2008, mereka pun harus menelan pil pahit bernama runner-up. Seolah semesta menunda kebahagiaan demi menempa mereka menjadi lebih kuat. Namun akhirnya tahun 2014 menjadi musim menuai. Di tanah Brasil yang bergelora, Jerman mengangkat trofi Piala Dunia keempat mereka dan di balik kejayaan itu berdiri sosok Schweinsteiger, tegak seperti pilar tua yang tak gentar dilanda badai. Joachim Löw menyebutnya otak di balik simfoni permainan Jerman. Seorang dirigen yang memimpin para pemain muda dengan wibawa dan pengalaman tak ternilai. Musim panas 2015, angin perubahan bertiup. Schweinsteiger meninggalkan Bayern rumah yang membesarkannya untuk mengejar mimpi baru di Inggris bersama Manchester United. Di sana, ia ingin membuktikan bahwa kehebatannya tak mengenal batas wilayah. Meski sempat mencicipi manisnya gelar Piala FA di musim perdananya, kebugaran yang mengkhianati tubuhnya membuat kontribusinya redup. Musim berikutnya, di bawah bayang-bayang Jose Mourinho, ia bahkan harus merumput bersama tim U33. Sang maestro tersingkir bukan karena usang, tapi karena dunia yang tak lagi memberinya tempat.